Selamat pagi, perkenalkan nama saya Santi Fesira. Saya adalah mahasiswi di Universitas Tanjung Pura. Saya di sini akan mempresentasikan materi berkaitan manajemen proyek perangkat lunak. Materi yang akan saya bahas yang pertama, apa itu manajemen? Kedua, organisasi. Ketiga, prinsip-prinsip organisasi. Keempat, definisi proyek. Kelima, ciri-ciri proyek. Keenam, bentuk pengerjaan proyek. Ketujuh, mekanisme proyek. Apa itu manajemen? Manajemen telah banyak disebut sebagai seni untuk merealisasikan pekerjaan melalui orang lain. Dalam kaitannya dengan organisasi, bisa berarti bahwa para manajemen dalam mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang lain, misalnya staf atau para karyawan, untuk melakukan berbagai pekerjaan sesuai dengan tujuan organisasi, tanpa harus melakukan dengan tangan sendiri. Manajemen lebih bersifat arsitektur atau konseptual, perencanaan strategis, bukan teknikal maupun operasional. Manajemen mencakup fungsi yang pertama, perencanaan, penetapan apa yang akan dilakukan. Kedua, pengorganisasian, perencanaan dan penugasan kelompok kerja. Ketiga, penyusunan personalia, penarikan, seleksi, pengembangan, dan penilaian prestasi kerja. Keempat, pengarahan, motivasi, kepemimpinan, strategi, integritas, dan pengelolaan konflik. Kelima, pengawasan. Organisasi. Secara teori dan konseptual, pengertian organisasi dapat dipahami dari para ahli. Di antaranya adalah Edgar Husserl. Menurutnya, organisasi dapat dilihat dari 3 perspektif, yaitu yang pertama, melihat organisasi atau manajemen dari perspektif rancangan yang berstruktur. Aliran-aliran perspektif ini terfokus pada isu-isu tentang bagaimana organisasi seharusnya disusun, fungsi-fungsi yang seharusnya dijalankan, siapa yang seharusnya menjadi pemimpin dan bawahan, serta gaya kepemimpinan apa yang harus dijalankan. Kedua, perspektif kedua, sering disebut dengan aliran pekerjaan, workflow. Operasi ini mempergunakan teknik-teknik yang kemudian dikenal sebagai riset operasional. Ciri-cirinya adalah yang pertama, melakukan formulasi persoalan. Kedua, menyusun konstruksi model matematis untuk menampilkan suatu sistem yang sedang dipelajari. Ketiga, penarik suatu kesimpulan dari model yang disusun tersebut. Keempat, menguji model dan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik model tersebut. Kelima, penetapan kontrol atas kesimpulan-kesimpulan yang diambil. Keenam, mengambil kesimpulan untuk melaksanakan implementasi. Ketiga, perspektif ketiga, dinamakan perspektif kemanusiaan, the human perspective. Cara pandang ini lebih menekankan ke seluruh unsur manusia, karena dalam setiap kerja kelompok, unsur manusia lebih memegang peranan dibanding dengan struktur dan hierarki yang terdapat pada setiap jajaran organisasi. Organisasi dapat pula dipahami secara bebas, bagaimana pemaparan. Dikatakan organisasi bila ada orangnya. Artinya, organisasi terdiri dari sekelompok orang, lebih dari satu orang. Dikatakan organisasi bila memiliki tujuan. Artinya, kumpulan-kumpulan atau kelompok orang tersebut harus memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dan tujuan ini haruslah sama, satu tujuan. Dikatakan suatu organisasi bila mana memiliki struktur. Artinya, kumpulan orang tersebut masing-masing memiliki posisi tertentu, hak,
dan tanggung jawab tertentu yang diatur dan dituangkan dalam bentuk struktur organisasi. Dikatakan organisasi bila ada koordinasi yang jelas, artinya hubungan antar posisi maupun hubungan antar personal haruslah dikoordinasikan dan diatur dengan baik agar sesuai dengan tujuan organisasi. Prinsip-prinsip organisasi. Berikut adalah ciri-ciri organisasi yang baik. Yang pertama, adanya koordinasi yang baik. Kedua, adanya tujuan yang jelas. Ketiga, tujuan organisasi harus dipahami oleh semua orang. Keempat, tujuan organisasi harus diterima oleh semua individu dalam organisasi. Kelima, adanya kesatuan arahan dalam organisasi. Keenam, adanya struktur organisasi. Ketujuh, adanya jaminan jabatan, misalnya gaji, tunjangan, dan sebagainya. Definisi proyek. Berdasarkan buku panduan PMBOK, definisi adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Oleh sebab itu, yang pertama, sementara berarti setiap proyek memiliki tanggal mulai dan selesai yang tertentu. Kedua, unik berarti produk atau jasa yang dihasilkan adalah berbeda dari produk atau jasa jenis orang lain. Tidak ada dua produk yang 100% sama. Dengan kata lain, setiap produk harus memiliki awal, start, dan akhir, finish, yang jelas, memiliki sekumpulan aktivitas yang berurutan di antara dua kejadian tersebut, serta memiliki suatu sasaran tertentu. Ciri-ciri proyek. Pertama, bertujuan menghasilkan lingkupan tertentu berupa produk akhir atau hasil kerja akhir. Dalam proses mewujudkan lingkup yang dimaksud, maka ditentukan jumlah biaya, jadwal, kriteria mutu, serta sumber daya yang diperlukan. Ketiga, bersifat sementara, dalam arti adanya batasan waktu yang telah ditentukan, yaitu dengan selesainya tugas. Titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. Titik awal mengacu pada kapan waktu dimulai, yang proyek perancangan lunak. Sedangkan titik akhir adalah waktu di mana proyek tersebut diselesaikan, dalam arti proyek tersebut telah diterapkan di lingkungan pengguna. Keempat, non-rutin, tidak berulang-ulang, macam, dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Bentuk pengerjaan proyek. Secara umum, bentuk pengerjaan proyek dilakukan dalam dua cara. Yang pertama, swakelola. Kegiatan pengerjaan proyek dilakukan oleh perusahaan atau instansi tersebut untuk pengusaha atau instansi tersebut. Mereka memiliki departemen teknologi informasi yang terdiri dari orang-orang yang berkompeten dalam pengembangan perangkat lunak. Ketika mereka membutuhkan suatu aplikasi atau perangkat lunak, mereka bisa mengembangkan secara internal tanpa melibatkan pihak luar. Kedua, subkontrak. Kegiatan pengerjaan proyek perangkat lunak diberikan kepada pihak luar, pihak ketiga, dengan syarat atau ketentuan yang telah diterapkan. Besarnya anggaran proyek juga mempengaruhi terhadap proses seleksi terhadap pihak luar yang akan mengerjakan proyek perangkat lunak tersebut. Mekanisme proyek. Tahap atau mekanisme proyek adalah yang pertama, proyek ditentukan oleh manajemen melalui suatu kebijakan. Kedua, setelah keputusan dari manajemen menyatakan bahwa suatu proyek akan dijalankan, maka selanjutnya ditentukan seorang pemimpin proyek atau manajemen proyek dan pembentuk tim proyek. Ketiga, pihak manajemen akan mendelegasikan proyek tersebut kepada manajemen proyek untuk memimpin dan mengelola proyek dari awal sampai akhir. Manajemen proyek bertanggung jawab sepenuhnya atas keberhasilan proyek tersebut. Keempat, dalam kegiatan sehari-hari, seorang manajemen proyek akan mengkoordinir tim proyek dan
bertanggung jawab melaporkan setiap kegiatan proyek kepada pihak manajemen. Kelima, di dalam kegiatan proyek, seluruh pihak terlibat harus bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyek tersebut, sampai dengan kapasitasnya masing-masing. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya proyek. Pertama, rencana pemerintah. Adanya suatu kebijakan baru bisa berdampak pada kebutuhan perangkat lunak baru. Kedua, permintaan pasar. Sebagai contoh, beberapa perusahaan retail beralih kepada penjualan dengan memanfaatkan teknologi internet atau e-commerce. Perubahan ini menuntut perusahaan untuk berkembangkan suatu aplikasi penjualan yang dapat diakses oleh seluruh orang tanpa batasan waktu dan jarak. Hal ini disebabkan oleh peningkatan transaksi elektronik oleh banyak orang. Untuk membeli barang, misalnya pakaian, masyarakat tidak perlu ke toko atau ke mall untuk berbelanja, tetapi cukup mengakses aplikasi dan melakukan pembelian secara online. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, saya mohon maaf.